Pada hari ini kita ada di ibadah Alpha Omega, salah satu ibadah di dalam ibadah-ibadah yang ada di gereja kami, Gereja Jesus Christ Church. Di gereja kami juga ada beberapa ibadah seperti Malam Roh Kudus, Yesus Penyembuhku, Woman Breakthrough, dan doa pemulihan. Dan satu lagi oleh karena anugerah Tuhan, ibadah Alpha Omega. Ibadah Alpha Omega adalah ibadah pembinaan iman, di mana saudara dan saya kita akan belajar bersama untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, mulai dari kitab Matius hingga kitab Wahyu. Nanti ke depannya setelah kita menyelesaikan kitab Matius dan kitab Wahyu, kita akan melihat pribadi Yesus mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleaki. Oleh karenanya kita akan mulai di seri yang pertama ini, kita akan berbicara dan belajar bersama tentang Yesus adalah Immanuel. Kita masuk di dalam kitab Injil Matius, Matius pasal yang pertama, seri yang pertama, dalam tema khotbah Yesus adalah Immanuel. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live ini untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya bacakan bagi setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Matius pasal pertama ayat ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di seri yang pertama ini kita akan mengenal pribadi Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta saudara dan saya. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kedudukan dan status hidup saudara, percayalah, melalui ibadah Alpha Omega ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Sampai kapan? Sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun seringkali saudara dan saya tidak setia, oleh karena anugerahnya Dia selalu setia untuk menyertai langkah kaki kehidupan kita. Dia selalu setia menyertai keluarga rumah tangga kita. Dia selalu setia untuk menyertai anak-anak kita. Dia selalu setia menyertai bisnis dagang usaha, bahkan karir kita. Bahkan Dia juga selalu setia menyertai pelayanan kita. Dia juga selalu setia untuk menyertai studi sekolah kita. Dan Yesus selalu setia untuk menjadi Immanuel dalam seluruh aspek kehidupan kita pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, percayalah, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai. Nah, Bible mencatat, jika Tuhan di pihak kita, atau jika Tuhan yang menyertai kehidupan kita, maka siapakah yang dapat melawannya? Kekuatan saudara dan saya sebagai manusia itu terbatas. Jabatan saudara dan saya, setinggi apapun jabatan saudara, saudara mau punya jabatan yang paling tinggi dalam bidang militer dan lain sebagainya, kita terbatas. Karena hukum dunia, di atas langit masih ada langit, tetapi hukum Tuhan jangan lupa, langit adalah tumpuan kaki Tuhan Yesus Kristus. Jadi pembela yang setia, yang ajaib, yang perkasa dalam kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, jika Yesus berjalan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Siapa yang dapat melawannya? Meskipun orang 10.000 di sebelah kanan kita coba memfitnah kita, coba ingin menghancurkan keluarga kita, coba ingin menghancurkan karir kita, coba ingin merendahkan reputasi dan harga diri kita, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Yesus menyertai kehidupan kita, percayalah saudara, anugerahnya akan mengangkat hidupmu dan hidupku, akan terus naik dan tidak turun, akan terus jadi kepala dan bukan ekor. Meskipun yang menyumpahi kita adalah pemuka-pemuka agama, meskipun yang menjahati kita adalah orang-orang kuat, meskipun yang menjahati kita adalah orang-orang yang berduit dan lain sebagainya,
Tetapi ketika engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan aku percaya, Yesus aku percaya, aku mengenal pribadimu yang pertama adalah Immanuel, Tuhan beserta hidup saya. Maka apa yang terjadi? Di kanan kiri kita ingin menjatuhkan kita, engkau akan tetap teguh berdiri kuat. Karena ada Yesus yang menyertai kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai Yesus. Keluarga saya disertai Yesus. Rumah tangga saya disertai Yesus. Bisnis saya disertai Yesus. Karir saya sebagai pejabat tinggi negara disertai oleh Yesus. Amin saudara. Pelayanan saya disertai Yesus. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Yesus yang berjalan di depan kita, saudara gak perlu takut. Meskipun manusia pada hakikatnya memiliki rasa kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupannya, wajar, itu manusiawi. Tetapi Yesus ada untuk menyertai kehidupan saudara dan saya. Yesus ada selalu setia mendampingi, menemani kehidupan kita. Ekonomi kita, kesulitan kita, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan juga yang akan menyediakan segala yang saudara dan saya perlukan. Sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan live streaming hari ini, kalau Tuhan di pihak saya, kalau Tuhan Yesus yang menyertai saya, siapakah yang dapat melawannya? Kita gak akan melawan orang-orang yang memusuhi kita saudara. Kita gak akan melawan membalas orang-orang yang membenci kita. Karena itu arahan Tuhan. Kenapa kita gak boleh membalas? Kenapa kita gak boleh meresponi orang-orang yang memfitnah hidup kita, menjelekkan rumah tangga kita, menghancurkan karir kita, memfitnah hidup kita? Karena jawabannya ini, Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang di pihak kita. Artinya kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan, membela, menyertai, membimbing, serta memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan saudara dan juga bagi kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Makanya saya senang dengan adanya ibadah Alfa Omega ini. Kita bisa belajar tentang pribadi Yesus mulai dari kitab Matius hingga kitab Wahyu. Siapa itu Yesus? Yang pertama dikatakan dalam kitab Matius, Yesus adalah Immanuel, Elohim atau Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus bangga ketika kita memiliki Yesus di dalam kehidupan ini. Ayo sama-sama kita katakan dengan iman, saya bangga memiliki Tuhan seperti Yesus. Amin. Saudara dan saya harus bangga karena memang Yesuslah yang menolong kita, Yesuslah yang menyelamatkan kita, Yesuslah yang membuat hidup saudara terus mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu sebagai orang percaya, kita harus bersyukur memiliki Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Sama-sama katakan dengan saya harus bersyukur. Amin. Mau keadaannya lagi pandemik global, keadaannya krisis ekonomi, terjadi guncangan di mana-mana, gempa, gunung meletus, kecelakaan, banjir, badai, hujan dan lain sebagainya, tetaplah bersyukur. Kenapa kita diminta bersyukur? Karena Yesus ada menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawannya? Kalau Tuhan yang menyertai kita, kekuatan mana yang dapat menghancurkan hidup kita? Kita hidup ada hanya karena anugerah, kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan, kita hidup hanya karena belas kasih Tuhan. Oleh karenanya pada hari ini kita diperkenalkan pribadi Yesus yang adalah Immanuel. Saya masuk dalam inti khotbah saya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun Yesus Kristus sebagai Immanuel, yang pertama, dia sebagai Immanuel, dia mau menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Yesus mau menyertai hidup saudara dan saya. Saudara tidak sendirian. Saudara yang selama ini berpikir, Pak Pendeta, Pastor, Pak Gembala, saya ini seorang diri, suami saya udah meninggal, istri saya udah ninggalin saya, papa mama saya udah ninggalin saya, gereja udah gak peduli sama saya, kantor udah gak peduli sama saya. Satu hal yang saya ingin katakan, Yesus tetap peduli atas hidupmu dan hidupku. Dia tetap menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia tetap menyertai kehidupan kita. Dia tetap selalu ada di pihak kita. Oleh karenanya saudara, kalau Yesus yang menyertai kita, beruntunglah, bersyukurlah kita. Oleh karena anugerahnya, dia setia, tidak menarik janjinya, tidak menarik firman-Nya. Sampai kesudahan zaman dia menyertai kita. Dia Immanuel, dia selalu ada
beserta dengan hidup saudara dan saya. You never walk alone bukan hanya semboyan dari salah satu klub bola yang terkenal di dunia ini, tetapi Yesus juga akan berkata dengan pasti, you never walk alone. Sebab ada aku yang menyertai kehidupanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai bisnismu, menyertai kasusmu, menyertai karir politikmu, menyertai engkau sebagai pejabat tinggi negara di bangsa ini, menyertai pelayananmu, menyertai seluruh kehidupan rumah tangga yang sedang diambang perceraian. Saudara yang menyaksikan live streaming ini di rumah, bahkan menyaksikan di channel YouTube, bahkan menyaksikan di televisi, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Adapun Yesus Kristus sebagai Immanuel, Dia menyertai langkah kaki hidup kita. Dan yang kedua, adapun Yesus Kristus sebagai Immanuel, Dia mau membimbing hidup kita, saudara, agar hidup saudara dan saya tidak sesat, agar hidup saudara dan saya tidak liar, agar hidup saudara dan saya tidak kehilangan arah. Oleh karenanya sebagai Immanuel, Dia ingin membimbing kehidupan kita. Dialah gembala agung kita. Sama seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Yesus Tuhan yang sama yang adalah Immanuel juga yang akan membimbing kehidupan saudara dan saya. Karir saudara akan dibimbing sehingga saudara akhirnya tidak sombong. Ketika saudara diberkati, ketika saudara diangkat, ketika saudara dipercayakan, saudara tidak menjadi pribadi yang arogan. Baru diberkati satu rumah, sudah seperti yang pemilik satu kontrakan di satu kampung. Supaya saudara tidak arogan, tidak sombong, tidak bonga, tidak congkak. Kita perlu dibimbing. Kalau kita tidak dibimbing oleh Tuhan, hidup kita bisa merana, saudara. Saya percaya anugerah Yesus, tetapi we need Jesus so much. Kita butuh bimbingan Yesus, bukan hanya butuh penyertaannya. Saya butuh dibimbing Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, semua yang menyaksikan live ini, yang menyaksikan video ini, semua sama-sama katakan dengan saya. Yang menyaksikan siaran ini, acara ini, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya perlu dibimbing Yesus. Rumah tangga saya perlu dibimbing Yesus. Karir saya perlu dibimbing Yesus. Bahkan pelayanan saya perlu dibimbing Yesus. Masa muda saya perlu dibimbing Yesus. Suami-suami yang menyaksikan live streaming ini, Pak, engkau butuh dibimbing Yesus. Kita sebagai suami butuh dibimbing Yesus. Kalau kita nggak dibimbing Yesus, Pak, waktu kita diberkati Tuhan, waktu rekening kita sudah punya uang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, kita bisa digondol kolong wewe, Pak. Kita bisa digondol perempuan lain. Oleh karenanya kita butuh bimbingan Yesus. Ibu-ibu juga begitu. Kalau mulai usahanya diberkati menjadi wanita karir hebat, punya karir, punya jabatan, punya kedudukan, punya keuangan yang baik, engkau kalau tidak dibimbing Yesus, engkau akan menginjak-injak suamimu, engkau akan merendahkan suamimu, dan itu jahat di mata Tuhan. Oleh karenanya, adapun Yesus Kristus sebagai Immanuel, Dia mau membimbing kehidupan kita, supaya hidup kita dapat menjadi kesaksian, hidup kita menjadi garam, hidup kita menjadi suratan yang terbuka, hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, adapun Yesus Kristus sebagai Immanuel, Dia bukan hanya menyertai hidup kita, Dia juga bukan hanya membimbing hidup kita, tetapi Dia juga memberikan jaminan dan kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin oleh Yesus. Hidup saya dapatkan kepastian. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Tidak ada mudah-mudahan, saudara. Minta maaf. Bukan saya arogan, bukan saya rohani, tapi itulah Yesus. Yesus yang menantang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kan kepastian, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berserah kepada Yesus, ketika kita menuju pandangan kita, hati kita, mata kita kepada Yesus, saudara akan mendapatkan kepastian, saudara akan mendapatkan jaminan. Orang boleh meninggalkan kita, tapi Yesus selalu beserta dengan kita. Orang boleh menjahati kita, tetapi Yesus tetap membela kita. Selama kita hidup berkenan dalam anugerahnya, Yesus yang akan menjamin kita, Yesus yang akan memulihkan kita, Yesus yang akan menjadi pahlawan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karenanya saya bangga memiliki Tuhan seperti Yesus. Keren, Yesus kita keren, Yesus kita hebat, Yesus kita luar biasa. Amin saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu, mulai hari ini, mari sadarilah Yesus adalah Immanuel bagi kehidupan kita. Dia menyertai, Dia membimbing, bahkan Dia menjamin kehidupan kita.
Kalau Tuhan udah jamin saudara, kita rasanya aja ya, kalau kita mau dibantu sama orang, nanti saya pinjemin uang 100 juta deh, nanti saya pinjemin uang 200 juta deh, nanti saya pinjemin uang 1 miliar deh, nanti utangmu saya yang bayar deh. Itu ada jaminan begitu, senang bukan kepayang. Tapi hari ini yang jamin hidup saudara dan saya adalah Yesus. Yang jamin rumah tangga saudara adalah Yesus. Yang jamin makan, minum, tidur kita adalah Yesus. Oke, gak apa-apa kita masih ngontrak, kita masih ngekos, tapi kan hidup kita dijamin Yesus. Makan kita hari-hari, biaya hidup kita hari-hari, seluruh aspek kehidupan kita yang jamin Yesus. Bahkan setiap saudara yang menyaksikan acara ini, video ini, yang sedang sakit, ingatlah, Yesus sudah menjamin kita bahwa akulah Tuhan penyembuhmu. Oleh bilur-bilurku kamu yang sakit, yang lemah, yang letih, lesu dan beban berat, aku sudah menyembuhkannya. Karena aku Yesus, Tuhan di atas segala sakit penyakit. Amin saudara. Saya berdoa agar kiranya saudara benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan Immanuel di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk lagi dalam inti khotbah saya. Mengapa Yesus Kristus mau menjadi Immanuel bagi kehidupan kita? Kenapa sih Yesus harus repot-repot jadi Immanuel? Kenapa sih Yesus harus repot-repot menyertai kehidupan kita? Kenapa sih Yesus mau membimbing kita? Kenapa Yesus harus mau menjamin kehidupan kita? Inilah jawabannya saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa Yesus Kristus mau menjadi Immanuel bagi kehidupan kita? Yang pertama, karena kita sebagai manusia pada dasarnya lemah dan mudah menyerah. Amin. Apa buktinya manusia pada dasarnya lemah dan mudah menyerah? Tahun 2020, tahun yang lalu saudara, semua orang panik. Semua orang ketakutan menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 secara global. Resesi ekonomi di mana-mana, lockdown terjadi di mana-mana, pembatasan sosial besar-besaran terjadi di mana-mana, nggak boleh keluar, mau makan takut, paranoid, orang mati banyak, panik saudara. Kita ini lemah dan kita pada dasarnya mudah menyerah. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan juga kok kalau lagi ngadepin masalah maunya mundur, maunya ninggalin pelayanan, maunya ninggalin Tuhan, maunya murtad dan lain sebagainya. Saudara ingat, Yesus ada sebagai Immanuel untuk hidup kita karena dia tahu kita ini lemah. Makanya dia berikan anugerah bagi hidup saudara dan saya. Dia berikan kekuatan, dia berikan jaminan, dia berikan bimbingan agar saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Domba-domba yang kuat, domba-domba yang terpelajar, domba-domba yang memiliki iman kepada Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Pelayan-pelayan Tuhan yang menyaksikan live streaming atau video atau acara program ini, ayolah kita jujurlah, kita ini orang yang lemah. Seringkali kalau kita ada masalah di keluarga, pelayan menjadi sasarannya. Seringkali kalau kita punya masalah dengan satu dengan yang lainnya, dengan pengerja, dengan gembala, ya udahlah saya mundur aja lah. Saudara, mundur bukan solusi, bukan penyelesaian. Ingat, Yesus sudah menyertai hidup kita. Yesus sudah menjamin hidup kita. Selesaikan baik-baik. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Banyak orang hari-hari ini lemah, ya udah Pak Pendeta, rumah tangga saya cerai aja deh, berantakan aja deh, hancur aja deh, biarin anak saya titipin ke panti-panti lah. Jangan saudara, percaya bahwa Yesus adalah Immanuel yang menyertai kehidupan saya. Saya boleh lemah tetapi saya mau belajar menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, pribadi yang lebih daripada pemenang. Dengan cara menyadari Yesus menyertai hidup saya, Yesus membimbing hidup saya, Yesus menjamin dan memberikan kepastian bagi kehidupan saya. Ini alasan Yesus kenapa dia menjadi Immanuel dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena pada dasarnya saudara dan saya adalah lemah dan mudah menyerah. Sebentar-sebentar menyerah. Waktu bisnisnya gak berhasil, sebentar-sebentar menyerah. Waktu sekolahnya gak berhasil, sebentar-sebentar ingin menyerah. Waktu hubungan pacarannya belum berhasil, belum menikah, mau bunuh diri, loncat dari lantai 20. Waktu rumah tangganya ada masalah, tiba-tiba nyerah, langsung mau cerai dan lain sebagainya. Saudara, ingatlah, hari ini Yesus sudah menyampaikan firman-Nya bahwa dia adalah Immanuel. Dia adalah yang menyertai hidup kita. Dia adalah yang membimbing hidup kita. Dia juga yang adalah memberikan kepastian bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus Kristus mau menjadi Immanuel? Selain daripada dasarnya kita lemah dan mudah menyerah, yang kedua alasannya Yesus mau menjadi Immanuel bagi hidup orang percaya, karena kita mudah tersesat dan terpengaruh oleh dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata dengan jelas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Yang tadinya saudara senang melayani Tuhan, salah bergaul, rusak, sesat. Yang tadinya saudara senang baca firman Tuhan, karena salah bergaul, jadi rusak, jadi sesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus perlu menjadi Immanuel supaya kita tidak mudah terpengaruh, supaya kita tidak mudah tersesat. Ingat loh, kita ini diumpamakan oleh firman Tuhan sebagai domba-domba. Apa itu domba-domba? Domba itu tidak punya kekuatan. Dia butuh penggembalaan dari seorang gembalanya. Karena domba, dia seringkali keluar dari kawanan-kawanannya. Domba seringkali tersesat. Oleh karenanya dia menjadi Immanuel untuk membimbing, menyertai, dan memberikan kepastian bagi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan live pada malam hari ini, yang menyaksikan program ini, yang menyaksikan video ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pastor, saya sebagai gembala jemaat di salah satu gereja, mungkin ada jemaat-jemaat juga yang menyaksikan live streaming ini. Kita ini pada dasarnya mudah disesatkan. Apa buktinya? Kalau kita dikipas-kipasin sama mertua kita, udah ceraiin aja istri lo tuh bos sial, akhirnya kita ceraiin. Kalau kita dikipas-kipasin sama teman pelayanan kita, udah keluar aja, akhirnya kita keluar. Akhirnya kita jadi solidaritas bodoh. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dia mau menjadi Immanuel dalam kehidupan kita, agar saudara dan saya tidak mudah disesatkan, agar saudara dan saya tidak mudah mengalami lemah, mengalami mundur, mengalami hal-hal yang tidak membangun. Dan akhirnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus Kristus mau menjadi Immanuel bagi kehidupan kita? Yang ketiga, yang terakhir, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Mungkin saudara yang menyaksikan acara ini berkata demikian, Pak, orang di luar sana bisa tuh kaya tanpa Yesus, Pak. Orang di luar sana selama gigi bisa tuh bangun kerajaan. Betul, saudara bisa melakukan ini dan itu tanpa Yesus. Tetapi kita sebagai orang percaya, ingatlah, Yesus berkata firman Tuhan yang sama di nats yang lain, kumpulkanlah harta di sorga, ngengat karat tidak dapat merusaknya. Buat apa kita bangun kerajaan kita kalau ujung-ujungnya hanya dihantam badai terus hancur berantakan? Buat apa kita susah-susah kalau pada akhirnya di atas kita dihancurkan oleh dengan keadaan kayak seperti ini? Semua orang bisa kaya, tetapi karena pandemi global banyak orang jungkir balik, miskin, bangkrut, gak tahu harus berbuat apa. Tetapi meskipun kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya koneksi yang sangat luar biasa, selama kita punya Yesus, maka yang menjadi kekuatan kita adalah Yesus. Tanpa Yesus, saudara dan saya gak bisa berbuat apa-apa. Ingat ya, domba itu adalah hewan mangsa, hewan yang sering dimangsa, hewan yang sering diburu. Saudara dan saya sering diburu oleh orang-orang dunia, sering diburu oleh iblis lewat cara-cara dunia. Oleh karenanya, melalui siaran ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Adapun Yesus mau menjadi Immanuel bagi orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita lemah. Yang kedua, karena kita mudah tersesat dan terpengaruh oleh dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Percayalah, sehebat apapun Anda, without Jesus we are nothing. Saudara akan kalah, saudara akan tumbang. Dunia ini kejam, dunia ini sadis. Kita gak bisa baca peta dunia. Tapi bersama dengan Yesus, 1000 badai di depan kita, 1000 gelombang di kanan kita, bahkan 1000 gempa di kiri kita, bahkan 1000 tofan di belakang kita, bahkan 1000 malapetaka di atas kepala kita. Selama Christ in me, saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya, engkau dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, lewat ibadah Alfa Omega ini, setiap Senin jam 8 malam, kita akan diberkati. Kita akan membahas. Senin depan, kita akan masuk seri yang kedua. Yesus adalah bintang timur. Siapkan pena, siapkan catatan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh anugerah Yesus. Mari, kita siapkan hati kita, kita buka tangan kita dua-dua, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Sampai berjumpa Senin yang akan datang dalam ibadah Alpha Omega, di mana di ibadah ini kita belajar mengenal pribadi Yesus mulai dari kitab Matius hingga kitab Wahyu.